Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 1. Usia pria itu sudah 55 tahun, akan tetapi masih nampak tampan dan gagah dengan pakaiannya yang rapi. Rambutnya yang sudah terhias oleh uban itu tersisir rapi dan halus mengkilap karena minyak harum. Sepasang matanya memancarkan gairah dan kegembiraan hidup. Bibirnya selalu tersenyum dan wajahnya tidak dikotori kumis maupun jenggot karena dicukur licin halus seperti wajah seorang pemuda. Pada pagi itu dengan langkah-langkah santai dia berjalan menuruni bukit, menyongsong matahari pagi yang baru muncul dari balik bukit di depan. Pagi yang cerah itu menambah kegembiraan pria tampan gagah itu, dan agaknya kegembiraan pula yang mendorongnya untuk bernyanyi di tempat yang sunyi itu. Suaranya lepas dan merdu, dan lagunya juga gembira. Bebas lepas beterbangan, dari taman ke taman. Mencari kembang harum jelita. Untuk kuhisap sari madunya, setelah puasku menikmatinya. Kutinggalkan kembang layu merana. Untuk mencari kembang segar yang baru. Si kumbang merah, inilah aku. Pria itu bernyanyi dengan suara lantang. Padahal dia pasti akan menghadapi kesukaran bila nyanyiannya itu terdengar orang, apalagi jika tertangkap oleh pendengaran seorang pendekar, tentu dia akan menghadapi kesulitan. Nama si kumbang merah memang sudah amat terkenal di dunia persilatan. Ang Hongchu, si kumbang merah, adalah julukan seorang Jai Huacat, penjahat pemetik bunga, yaitu penjahat cabul yang suka mempermainkan dan memperkosa wanita, yang dimusuhi oleh semua pendekar. Dia dijuluki si kumbang merah karena ketika meninggalkan korbannya, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, dia selalu meninggalkan pula sebuah tanda mata berupa perhiasan yang berbentuk kumbang merah dan terbuat daripada tembaga berlapis emas. Jarang ada orang yang sempat melihat mukanya karena penjahat ini bekerja amat cepat, memperkosa wanita dalam kegelapan atau kalau hal itu dilakukan di siang hari, dia selalu menyembunyikan mukanya di balik bermacam topeng. Selain tinggi ilmu silatnya, Ang Hongchu ini pun sangat ahli dalam hal menyamar sehingga mukanya dapat berubah-ubah dan tidak ada seorang pun pernah melihat wajahnya yang sejati. Karena inilah maka semenjak dia malang melintang di dunia Kang Ou dan menjadi seorang Jai Huacat yang telah mengorbankan banyak sekali anak gadis atau istri orang, ratusan mungkin sudah ribuan, dia selalu dapat lolos dari pengejaran para pendekar yang berusaha untuk menangkap atau membunuhnya. Siapakah pria berusia 55 tahun yang berjuluk Ang Hongchu dan yang dibenci oleh semua pendekar ini? Dan kenapa pula seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan wajah yang tampan gagah seperti dia itu, yang juga agaknya pandai membuat sajak tanda bahwa dia berpendidikan, dapat menjadi seorang penjahat cabul yang begitu kejam dan ganas? Mari kita menengok ke belakang untuk melihat riwayat hidup Ang Hongchu ini, semenjak dia masih kanak-kanak. Tang Siok adalah seorang pejabat tinggi yang mempunyai kedudukan penting di kota raja. Pada saat itu Kaisar Cheng Tek baru saja dinobatkan menjadi kaisar dalam usia 15 tahun. Karena kaisar yang masih sangat muda ini sama sekali tidak berwibawa dan hanya mengejar kesenangan, maka pengawasan terhadap para pembesar tentu saja sangatlah kurang. Keadaan ini membuat para pejabat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, berlomba untuk menggendutkan kantung uang dan perut sendiri. Tang Siok atau Tang Taijin juga tidak mau ketinggalan. Dia hidup mewah dan walaupun usianya sudah lebih dari setengah abad, dia masih terus menambah penghuni haremnya yang sudah penuh dengan selir-selir yang cantik jelita dan muda belia. Di antara seluruh selirnya, yang paling disayang adalah Kui Hui, seorang wanita cantik menarik dan pandai memikat hati. Kui Hui menjadi selir Tang Taijin ketika dia berusia 17 tahun. Kini dia telah berusia 26 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang diberi nama Tang Bun An. Agaknya karena bisa mempunyai anak laki-laki inilah yang kemudian membuat Tang Siok semakin sayang kepadanya. Selir cantik ini sangat dimanja, lebih daripada selir lainnya, bahkan lebih daripada istri pertamanya. Karena itu para selir tentu saja merasa iri hati, tetapi tak seorang pun berani menentang atau menyatakan kebencian mereka terhadap Kui Hui dengan berterang. Tang Taijin sudah berusia 60 tahun ketika Kui Hui berusia 26 tahun. Selain terhadap selir terkasih itu, pembesar ini juga sangat sayang kepada Tang Bun An. Sejak kecil Tang Bun An dimanja oleh ayah bundanya. Dia memperoleh pendidikan yang baik, mempelajari ilmu baca tulisan dari seorang guru sastra yang dipanggil oleh ayahnya untuk mengajar Tang Bun An beserta saudara-saudara tirinya. Dia merupakan anak yang paling tampan di antara para saudaranya,
dan hal inilah yang membuat ayahnya paling sayang kepadanya. Apalagi, selain tampan ternyata Tang Bun An juga memiliki otak yang cerdas sekali dan dia selalu menonjol dalam mata pelajaran baca dan tulis. Bahkan dalam usianya yang baru 7 tahun itu dia telah pandai membuat sajak dan syair berpasangan, yaitu suatu bentuk kesenian yang memerlukan penguasaan bahasa, keahlian menulis dan bakat seni yang besar. Tetapi di dunia ini tiada satupun yang sempurna dan tiada satupun yang kekal. Keadaan yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan itu tiba-tiba saja mengalami perubahan yang tak disangka-sangka oleh Tang Bun An. Anak ini tidak tahu betapa ibu kandungnya kini mulai merasakan penderitaan hidup dengan semakin menuanya suaminya. Sebagai seorang wanita cantik jelita berusia 26 tahun yang sering menerima pandangan mata penuh kagum dari banyak mata laki-laki muda, tentu saja Kui Hui masih mempunyai gairah yang besar. Oleh karena itu mulailah dia merasa kesepian ketika Tang Siok makin lama semakin lemah dan tidak hangat lagi seperti dulu-dulu. Bahkan semakin jarang tidur di dalam kamar selir tersayang ini. Hal ini bukan disebabkan Tang Siok telah bosan kepadanya, melainkan karena akhir-akhir ini kesehatan Tang Siok memang menurun banyak. Maklumlah, semenjak masih muda dia sudah terlalu mengumbar nafsu sehingga dia mulai loyo dalam usia 60 tahun. Karena didera oleh perasaan kesepian, apalagi ditambah dorongan gairahnya yang masih menyala-nyala, maka mudahlah bagi setan dan iblis untuk menggoda wanita muda ini. Di dalam gedung Tang Taijin yang besar dan luas bagaikan istana itu terdapat belasan orang pengawal di sebelah dalam gedung, dan lebih banyak lagi pengawal jaga di luar gedung. Mereka bertugas menjaga keselamatan Tang Taijin sekeluarga. Di antara para pengawal dalam itu terdapat komandan pengawal bernama Ma Chun, yaitu seorang pria berusia 30 tahun lebih, tinggi besar dan tampan gagah seperti tokoh Si Jin Kui dalam dongeng. Mula-mula dua pasang mata bertemu pandang, hanya sekilas saja. Sebagai seorang wanita, akhirnya Kui Hui menundukkan muka, dan sebagai seorang pegawai terhadap nyonya majikannya akhirnya Ma Chun mengalihkan pandangan matanya karena merasa rikuh. Namun api gairah cinta mulai membara di dalam lubuk hati masing-masing. Pada kesempatan lain, adu pandang mata itu berlangsung lebih lama, kemudian disusul dengan iringan senyum simpul. Rasa saling tertarik antara pria dan wanita adalah suatu hal yang wajar. Sudah menjadi pembawaan setiap orang manusia untuk tertarik kepada lawan jenisnya. Hal ini memang penting untuk mendorong dua orang berlawanan jenis saling berdekatan sehingga terjadi hubungan antara keduanya yang menjadi sarana perkembangbiakan manusia di muka bumi. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang berakal budi sehingga membentuk hukum dan tata susila, meletakkan batas-batas dan mengenal apa yang mereka namakan baik dan buruk sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang dibentuk lingkungannya. Saling tertarik di antara pria dan wanita ini biasanya hanya boleh dilanjutkan bagi pria dan wanita yang masih bebas, yang belum terikat dalam keluarga sebagai suami istri. Rasa saling tertarik itu harus segera diusir keluar lagi dari lubuk hati oleh seorang yang sudah terikat menjadi suami atau istri orang lain, terutama sekali bagi wanita yang telah menjadi istri orang lain seperti Kui Hui. Pada mulanya memang demikian, tapi rasa kesepian mendorongnya dan menggodanya. Akhirnya pertemuan yang dimulai dengan dua pasang mata yang saling beradu pandang itu berkelanjutan menjadi hubungan yang mesra antara Ma Chun dan Kui Hui yang tentu saja dilakukan dengan rahasia dan sembunyi-sembunyi. Hal ini tidak begitu sulit mereka lakukan karena Ma Chun memang seorang komandan atau pengawal dalam, sedangkan Kui Hui adalah selir terkasih yang bisa bergerak bebas pula. Ditambah lagi jarangnya Tang Taijin datang berkunjung, maka membuat kedua orang yang dimabok nafsu birahi itu leluasa menyalurkan gairah memuaskan birahi mereka. Pada suatu pagi, Bun An yang semestinya berada di ruangan belajar, tiba-tiba pulang ke kamar ibunya tidak seperti biasa. Ternyata hari itu guru sastra jatuh sakit dan tidak dapat mengajar, maka anak-anak itu diliburkan. Bun An berlari pulang ke tempat tinggal ibunya yang merupakan bagian sebelah belakang kiri dari perumahan besar Tang Taijin, kemudian langsung saja dia berlari masuk ke kamar ibunya. Begitu membuka daun pintu, mata anak laki-laki yang baru berusia 7 tahun itu terbelalak. Mukanya berubah penuh keheranan. Biarpun dia belum begitu mengerti, namun melihat ibunya dalam keadaan bugil berada di atas pembaringan bersama perwira Ma Chun yang juga bugil, dia segera dapat menduga apa yang terjadi antara ibunya dan perwira itu. Pengertian yang timbul akibat dia melihat perkawinan binatang seperti ayam, cecak, anjing, kucing dan sebagainya, ditambah pula percakapan sembunyi-sembunyi dengan kakak-kakak tirinya yang lebih tahu akan hal itu. Ibunya sedang bermain cinta dengan Ma Chiang Kun. Perasaannya tidak karuan, berbagai pikiran menyelinap di dalam benaknya. Kui Hui dan Ma Chun terkejut bukan kepalang.
Di tengah desakan gairah yang menggelora keduanya sampai lengah sehingga lupa mengunci pintu kamar dari dalam. Hal ini wajar saja karena siapakah berani memasuki kamar Kui Hui tanpa izin? Tang Taijin tak mungkin muncul pada pagi hari itu, dan Bun An, satu-satunya orang yang berani masuk tanpa izin selain Tang Taijin, sedang sibuk di ruangan belajar. Sungguh tidak mereka sangka bahwa anak itu akan pulang lagi karena tidak jadi belajar. Sesudah hilang rasa kaget yang membuat kedua orang yang sedang berzina itu seperti lumpuh, keduanya langsung meloncat turun dari pembaringan sambil membungkus tubuh dengan selimut. Kui Hui cepat menghampiri Bun An yang masih bengong, lantas menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Saking malu, kaget dan takutnya kalau perbuatannya sampai terlihat oleh orang lain atau terdengar oleh Tang Taijin, tangan ibu ini menampar keras pipi puteranya. Plak! Tamparan itu keras sekali, membuat muka Bun An tersentak ke samping dan pipi kirinya menjadi biru kemerahan. Matanya terbelalak, bukan hanya karena nyeri yang dideritanya, melainkan lebih lagi karena kagetnya. Belum pernah dia ditampar ibunya seperti sekarang ini. Bocah bengal, kenapa kau berani membuka pintu ini? Kau tidak belajar, bentak Kui Hui. Saking kagetnya, sejenak Bun An tidak mampu bicara, hanya memandang kepada ibunya dengan bengong, kedua matanya basah oleh air mata. Hayo jawab, bentak ibunya yang mengguncang tubuhnya sambil mencengkeram pundak dengan tangan kanan, adapun tangan kirinya memegangi selimut yang hanya menutupi setengah tubuhnya. Aku, Siang Seng sakit, tidak mengajar. Mahacun yang menggunakan kesempatan itu untuk mengenakan pakaian kembali secara tergesa-gesa sehingga terbalik-balik dan salah memasukkan kancing. Tiba-tiba saja sudah menghampiri Bun An. Dia mencabut pedangnya, kemudian dengan cepat tangan kirinya mencengkeram tengkuk anak itu, tangan kanan yang memegang pedang menempelkan mata pedang ke leher Bun An. Anak bodoh, apa kau ingin aku menyembelih lehermu? Bentak Mahacun, perwira ini tiba-tiba saja bersikap keras karena takutnya. Kalau sampai anak ini membuka rahasia hingga hubungannya dengan Kui Hui diketahui Tang Taijin, maka dia akan celaka. Tentu dia akan disiksa dan dibunuh. Karena takutnya, maka kini dia dapat bersikap kejam dan galak. Adapun Kui Hui sendiri, juga karena takut rahasianya ketahuan, pada saat itu lupa akan kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Dia tahu bahwa tanpa diancam, Bun An tentu akan membuka rahasia itu dan kalau suaminya tahu bahwa dia berzina dengan Mahacun, pasti dia akan celaka, disiksa dan dibunuh pula. Setidak-tidaknya tentu akan diusir dari situ, dari kemuliaan dan kemewahan. Wajah Bun An seketika pucat saat pedang itu ditempelkan pada lehernya. Baru sekali ini selama hidupnya dia merasa ketakutan. Dia tidak mampu menjawab, hanya menggeleng-geleng kepalanya. Plak! Kini tangan kiri Mahacun menamparnya dan Bun An merasa kepalanya pening. Semua yang dilihatnya berputar dan tubuhnya terpelanting roboh terbanting keras. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hayo kau berjanji untuk tidak menceritakan apa yang kau lihat di sini kepada siapapun juga. Bentak Mahacun, Bun An hanya menggeleng-gelengkan kepala. Rambutnya dijamba oleh ibunya kemudian dia pun ditarik bangkit berdiri. Dia melihat wajah ibunya tak seperti wajah cantik biasanya, melainkan nampak seperti wajah setan yang mengerikan. Hampir dia menjerit, akan tetapi segera ditahannya karena dia tahu bahwa sekali menjerit maka Mahacun dan ibunya akan membunuhnya. Bun An, hayo berjanji, bentak ibunya sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Dengan air mata bercucuran Bun An mengeluarkan kata-kata dengan gagap. Aku berjanji, kau harus bersumpah. Kata pula Mahacun dan pedangnya sudah mengancam dada anak itu untuk ditusukkan. Aku bersumpah, kata Bun An ketakutan. Bersumpah apa? Hayo yang jelas, bentak pula Mahacun dan jari tangan Kui Hui menjewar telinga kiri Bun An dengan keras sehingga anak itu menyeringai kesakitan. Ibu, sakit? Bun An mengeluh, lekas bersumpah. Katakan bahwa engkau tak akan memberitahukan kepada siapapun juga apa yang kau lihat di sini. Kui Hui juga membentak dan tidak melepaskan jewerannya kepada telinga anaknya. Sungguh mengherankan sekali betapa seorang ibu yang tadinya sangat sayang terhadap puteranya, dalam keadaan ketakutan hebat berubah menjadi sedemikian kejamnya. Rasa takut memang dapat membuat orang menjadi kejam dan jahat. Kini Bun An memandang kepada ibunya dan kepada Mahacun bergantian. Di dalam sinar matanya yang basah oleh air mata itu,
Di samping rasa takut juga terdapat perasaan benci yang luar biasa. Aku bersumpah tidak akan menceritakan kepada siapapun juga apa yang kulihat di sini, katanya. Jeweran telinganya dilepaskan dan tiba-tiba saja Kui Hui merangkul dan menciumi anaknya sambil menangis. Kau anakku yang baik, kau anak ibu yang tersayang. Ketahuilah, Bun An, Paman Mhacun ini amat sayang kepada ibu, dan kepadamu juga. Akan tetapi kalau kau bicara tentang apa yang terjadi di sini, maka kita semua termasuk kau akan celaka. Mengertikah kau anakku? Tentu saja Bun An tidak mengerti. Tadi ibunya menyiksanya, bersikap begitu kejam, tetapi sekarang tiba-tiba merangkulnya dan menciuminya. Entah bagaimana dia merasa jijik dan cepat menarik mukanya ke belakang agar tidak diciumi lagi oleh ibunya. Mhacun menyimpan pedangnya. Kui Hui mengenakan pakaiannya. Perwira itu kini duduk di kursi dan menarik kedua tangan Bun An anak itu agar mendekat. Dengar, Bun An, aku sayang kepada ibumu dan sayang kepadamu juga. Mulai sekarang engkau harus ikut pula merahasiakan pertemuan antara ibumu dan aku, bahkan engkau harus membantu kami melakukan penjagaan agar kalau ada orang datang, engkau dapat memberitahu lebih dulu kepada kami. Mengertikah engkau? Karena takut? Bun An mengangguk dan demikianlah. Mulai hari itu kedua orang hamba nafsu birahi itu lebih leluasa lagi mengadakan pertemuan dan hubungan rahasia karena ada Bun An yang membantu mereka dan melakukan pengawasan di luar kamar apabila ibunya sedang bermain cinta dengan kekasihnya. Bun An taat karena takut, tetapi jauh di lubuk hatinya dia merasa muak melihat perbuatan ibunya dan dia amat membenci Mhacun. Peristiwa yang terjadi sewaktu dia berusia 7 tahun ini benar-benar merupakan guncangan batin yang hebat sekali, menggores hatinya dalam-dalam dan merupakan kesan yang tidak akan terlupakan selama hidupnya, bahkan menjadi dasar pembentukan wataknya di kemudian hari. Asap tidak dapat ditutupi. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai busuk, baunya akan tersebar kemana-mana dan akhirnya akan ketahuan juga. Biarpun dijaga dengan hati-hati, namun hubungan antara Mhacun dan selir terkasih dari Tang Taijin itu tetap saja diketahui oleh beberapa orang anggota pengawal dalam. Sudah wajar saja kalau di antara mereka itu ada yang merasa iri hati terhadap Mhacun. Bayangkan saja, Mhacun hampir setiap hari bermain cinta dengan selir yang cantik jelita itu, tanpa ingat kepada kawan-kawannya. Siapa tidak akan menjadi iri? Mulailah peristiwa itu menjadi bahan pergunjingan sehingga akhirnya desas-desus bahwa selirnya tersayang itu menyeleweng, sampai pula ke telinga Tang Taijin. Tang Taijin marah bukan main. Saking marahnya kakek ini bersikap kurang cerdik. Dia tak mau menanti sampai dia dapat membuktikan sendiri dan menangkap basah selirnya yang melakukan penyelewengan. Namun langsung mendatangi Kui Hui di kamarnya kemudian pembesar ini memaki-maki Kui Hui. Kui Hui menangis, berlutut di depan kaki suaminya dan dengan gaya yang memikat, yang menimbulkan keharuan, dia bersumpah bahwa dia tidak pernah menyeleweng. Saya adalah istri yang paling setia. Walaupun sekarang Paduka jarang sekali datang berkunjung, saya selalu tetap menunggu dengan setia. Saya mendapatkan kasih sayang Paduka dan saya pun amat mencinta kepada Paduka. Bukti buah kasih sayang antara kita adalah Bun An. Bagaimana saya berani melakukan penyelewengan? Desas-desus yang Paduka dengar itu hanyalah disebarkan oleh mereka yang iri hati kepada saya, yang tidak suka karena Paduka terlalu sayang kepada saya. Kui Hui menangis sesenggukan. Mana buktinya bahwa saya melakukan penyelewengan? Kalau memang ada buktinya, saya tak akan ribut-ribut dan saya rela dihukum mati sekarang juga. Karena Tang Taijin memang sayang sekali kepada selirnya yang cantik molek dan pandai merayu ini, dia pun menjadi bimbang. Dia memang tidak melihat buktinya. Sudahlah, katanya sambil merangkul tubuh yang molek itu pada saat selirnya menangis sambil memeluk kakinya. Walaupun aku tidak melihat buktinya, namun desas-desus itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memusuhimu. Oleh karena itu mulai sekarang engkau harus berhati-hati menjaga diri. Jangan meninggalkan kamar jika tidak perlu agar tidak ada orang yang dapat menyangka engkau melakukan hal yang bukan-bukan. Mulai hari itu pula Tang Taijin menugaskan Mhacun di bagian luar gedung, juga mengutus pengawal pribadi yang dipercayainya untuk mengamati keamanan di dalam gedungnya agar tidak terjadi hal-hal yang akan mengganggu ketentraman rumah tangganya dan bisa mencemarkan nama kehormatan keluarganya. Secara diam-diam tentu saja Kui Hui menjadi marah sekali atas tindakan Tang Taijin ini. Kini dia dikurung, dijaga dan diawasi. Kekasihnya, Mhacun, dipindahkan keluar sehingga dia tidak berdaya sama sekali.
Jangankan untuk mengadakan hubungan atau pertemuan rahasia, bahkan untuk melihat wajah kekasihnya saja sudah tidak ada kemungkinan lagi. Padahal gairah birahinya sudah menyesak sampai ke ubun-ubun. Kui Hui berpaling kepada putranya lagi. Dengan berbagai bujukan dan ancaman, akhirnya wanita ini berhasil mengirim surat kepada Mha Chun melalui Bun An yang sebagai seorang anak laki-laki tentu saja dapat keluar dan berjumpa dengan Mha Chun tanpa menimbulkan kecurigaan. Surat menyurat pun terjadilah dan isi surat itu menjalin rencana yang sangat keji. Mha Chun mencarikan racun yang amat keras dan tidak berbau, lantas dikirimnya racun itu melalui tangan Bun An yang tidak menyangka sesuatu. Kemudian, oleh Kui Hui racun itu disuguhkan kepada Tang Taijin ketika pembesar itu datang menggilirnya dan bermalam di dalam kamarnya. Tang Taijin jatuh sakit yang berat sekali. Tidak ada tabib sanggup menyembuhkan pembesar ini dan seminggu setelah dia bermalam di kamar Kui Hui, Tang Taijin meninggal dunia. Diam-diam Kui Hui telah mengumpulkan banyak barang berharga, perhiasan emas berlian yang diselundupkan keluar, diserahkan kepada Mha Chun melalui tangan Bun An. Meskipun desas-desus tentang Kui Hui yang menyeleweng itu tidak ada buktinya, namun hal itu membuat Kui Hui dipandang rendah oleh istri dan para selir mendiang Tang Taijin. Malah kematian Tang Taijin kemudian dikaitkan dengan desas-desus itu. Dianggap bahwa matinya pembesar itu karena malu dan sakit hati akibat ulah selir tersayang itu. Maka Kui Hui dan Bun An memperoleh sikap yang tidak ramah. Hal ini bahkan merupakan hal yang diharapkan oleh Kui Hui karena dia mendapat alasan untuk keluar dari rumah itu dengan baik-baik, dengan alasan ingin pulang ke kampungnya. Sesudah Kui Hui dan Bun An keluar dari rumah keluarga Tang, wanita itu sama sekali bukan pulang ke kampung asalnya, melainkan diterima dengan tangan terbuka oleh Mha Chun, kekasihnya. Apalagi karena di samping telah menitipkan banyak perhiasan, wanita itu juga membawa pula barang-barang berharga. Kehidupan Bun An mengalami perubahan besar. Mha Chun yang juga segera minta keluar sebagai kepala pengawal di rumah keluarga Tang Taijin ternyata menghambur-hamburkan harta yang dibawa oleh Kui Hui. Sikapnya sangat keras terhadap Bun An sebagai anak tirinya, dan Bun An diperlakukan sebagai seorang kacung pelayan saja. Bahkan kadang-kadang Bun An dipukul oleh Mha Chun dengan alasan pemuda cilik itu malas. Kui Hui yang mabok oleh rayuan dan kejantanan Mha Chun yang tentu saja jauh lebih muda dan gagah daripada mendiang Tang Taijin, tidak pernah menentang suami barunya. Bahkan kadang-kadang ikut mengomeli Bun An. Baru beberapa bulan saja ikut dengan ayah tirinya, Bun An sudah tidak kuat bertahan dan pada suatu malam larilah dia minggat dari rumah ibu dan ayah tirinya. Dalam usia kurang lebih 8 tahun Bun An melarikan diri, tanpa membawa apa-apa. Ayah tirinya merasa kebetulan sekali sehingga tak mau mencarinya. Sedangkan Kui Hui yang tadinya merasa kehilangan, hanya dalam beberapa hari saja sudah terhibur oleh Mha Chun. Bun An hidup sengsara dan terlunta-lunta. Kadang-kadang bila ada orang yang menaruh kasihan kepadanya maka anak ini bisa mendapatkan pekerjaan ringan, membantu rumah tangga sebagai kacung dan sebagainya. Namun dia tidak pernah mau lama-lama di suatu tempat sebagai kacung orang, maka dia lebih banyak minta-minta untuk mengisi perutnya setiap hari. Pakaiannya sudah compang-camping dan tubuhnya amat kurus karena seringkali dia menderita kelaparan. 2 tahun lebih Bun An hidup sebagai pengemis kecil. Hidup penuh duka dan sengsara bagi anak kecil ini. Pada suatu hari, dalam perantauannya dia pun tiba di kota Wuhan di Provinsi Hopei. Di kota besar ini dia mencoba pula untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi siapakah mau memberi pekerjaan seorang anak jembel yang kurus? Dia malah dicurigai, dituduh hendak mencuri. Maka Bun An menjadi putus asa dan untuk mengisi perutnya kembali dia harus minta-minta untuk mempertahankan hidupnya. Ketika malam tiba dia pun tidur di mana saja. Ada kalanya di bawah jembatan, di emper rumah orang, dan bila mana sedang mujur dia mendapatkan tempat di sebuah kuil di mana para pendetanya cukup ramah untuk menerimanya, atau juga di kuil kuno yang kosong. Akan tetapi di kota Wuhan ini dia mengalami nasib sial. Baru 2 hari dia berada di sana dan setiap hari dia bisa memperoleh makanan yang cukup mengenyangkan perutnya dari rumah-rumah makan yang memberikan sisa-sisa makanan kepadanya. Akan tetapi, pada hari ketiga hampir semua restoran tutup. Bahkan yang bukan nampak betapa para pelayan dan pengurusnya takut-takut sehingga tidak ada seorang pun yang mau mempedulikan anak jembel itu. Bahkan di mana-mana dia dibentak dan diusir. Ketika Bun An menyelidiki dan bertanya-tanya, dia mendengar bahwa tadi malam sudah terjadi kerusuhan. Segerombolan perampok datang dan mengganas di kota itu sehingga keesokan harinya banyak rumah makan dan toko tidak berani buka. Kabarnya semalam banyak toko yang dirampok.
Bun An kembali ke kuil tua dengan hati mengkal. Hari itu terpaksa dia berpuasa. Gara-gara perampok jahanam itu aku menderita kelaparan. Berulang kali dia menyumpah sambil mengepal kedua tinju tangannya yang kurus. Apa boleh buat? Karena malam hampir tiba dia lalu memasuki kuil tua di luar kota Wuhan untuk melewatkan malam yang tentu sengsara karena perutnya kosong. Dan hawa mulai dingin bukan main. Karena tubuhnya terasa letih dan lemas akibat kelaparan, dapat juga dia tertidur nyenyak, melingkar, menarik kedua kakinya merapat ke dadanya untuk mengurangi rasa lapar dan dingin. Malam sudah gelap benar ketika dia terbangun karena ditendang-tendang orang. Bun An membuka matanya dan bangkit duduk. Matanya agak silau oleh sinar api unggun yang dinyalakan orang beberapa meter jauhnya dari tempat dia tidur. Hayo bangun dan pindah ke sana. Jangan di sini. Terdengar bentakan dan kembali ada kaki yang mendorong-dorongnya untuk pergi. Bun An membuka mata, kini sudah sadar benar. Dia melihat 7 orang yang sikapnya kasar, tubuhnya tinggi besar dan nampak kuat, wajahnya menyeramkan, berada di dalam kuil tua itu. Memang kamar yang dia pakai adalah ruangan yang terbersih dan terlindung oleh dinding yang belum runtuh benar seperti bagian lain kuil itu, dan agaknya tempat ini juga dipilih oleh 7 orang itu untuk beristirahat. Melihat sikap mereka yang kasar dan menyeramkan, tanpa banyak cakap lagi Bun An lalu meninggalkan ruangan itu ke ruangan sebelah, lantas dia pun duduk di atas lantai sambil memandang kepada mereka yang kini duduk mengelilingi api unggun. Mereka bercakap-cakap sambil tertawa-tawa, semuanya mengeluarkan bingkisan berisi makanan dan minuman yang serba lezat. Arak wangi, daging dan roti. Mereka lalu makan minum sambil bersenda gurau. Hahaha, hari ini Wuhan geger. Banyak toko dan rumah makan tidak berani buka. Hehehe, bahkan tadi kulihat banyak orang kaya yang mengungsi ke kota lain, takut kalau kita datang lagi. Baru mereka tahu siapa adanya Yang Jithou, 7 harimau sungai Yangtze. Bun An mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia mendengar ada suara gerakan di belakangnya. Dengan bantuan cahaya api unggun dia dapat melihat bahwa di ruangan itu ternyata ada seorang laki-laki berpakaian pengemis yang sedang tertidur nyenyak dan agaknya pengemis tua inilah yang membuat gerakan tadi. Akan tetapi dia sudah menoleh lagi kepada 7 orang laki-laki kasar itu dengan alis berkerut. Dari percakapan mereka selanjutnya, yakinlah Bun An bahwa mereka yang menyebut diri mereka 7 harimau sungai Yangtze adalah gerombolan perampok yang mengganggu kota Wuhan sehingga membuat kota itu seharian tadi menjadi kota mati dan rumah-rumah banyak yang tutup. Hatinya mulai terasa panas, jadi mereka inilah yang sudah membuat dia kelaparan, yang merampas rezekinya. Lebih lagi ketika melihat betapa mereka makan dan minum dengan lahapnya, membuat gigitan kelaparan di dalam perutnya semakin merasa. Hahaha, biar tahu rasa para hartawan yang kita ambil sebagian hartanya itu. Kita mewakili golongan miskin menuntut keadilan. Benar, kalau tidak begitu, mereka tidak tahu betapa kaum miskin membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan. Kita mewakili pengadilan, hidup haruslah adil, tidak baik jika ada yang terlalu kaya akan tetapi banyak yang terlalu miskin. Mendengar ucapan-ucapan itu, Bun An merasa betapa perutnya semakin panas. Bohong semua itu. Tiba-tiba saja mulutnya membentak dan dia pun bangkit berdiri lalu melangkah ke pintu tembusan yang menghubungkan kedua ruangan itu. 7 orang itu terkejut dan mereka semua memandang kepada anak kecil yang muncul di ambang pintu tanpa daun itu, dan mengenalnya sebagai jembal kecil yang tadi mereka usir dari dalam ruangan yang kini mereka tempati. 7 orang itu adalah jagoan-jagoan besar, orang-orang yang telah biasa mengandalkan kekuatan dan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka, bahkan pernah mereka menjadi bajak-bajak sungai Yangtze sehingga mereka mendapat julukan 7 harimau sungai Yangtze. Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus dengan kepala besar yang tidak lumrah, 2 kali besar kepala manusia biasa, bangkit berdiri menatap Bun An dengan sinar mengancam. Jembel cilik, apa maksudmu mengatakan bahwa semua itu bohong? Apa yang bohong? Percakapan kalian tadi yang semua bohong, kata Bun An tanpa takut sedikit pun karena dia telah marah sekali. Orang-orang inilah yang membuat dia kelaparan, kemudian masih merampas tempat tidurnya di kuil itu pula. Di samping membuat dia semakin lapar dengan makan minum di tempat itu dan percakapan mereka tadi sama sekali bohong. Si kepala besar melangkah maju lantas menghardik. Bocah setan, jangan lancang mulut kau. Apa kau ingin aku menampar hancur mulutmu? Bagaimana engkau berani berkata bahwa percakapan 7 harimau sungai Yangtze semua bohong? Dengan beraninya Bun An memandang mata orang itu,
lalu berkata lantang agar keruyuk perutnya tidak sampai terdengar orang. Kalian tadi berbicara seolah-olah kalian mewakili golongan miskin, seakan-akan kalian ini pembela-pembela keadilan dan penolong rakyat miskin. Akan tetapi mana buktinya? Kalian makan minum tanpa mempedulikan orang lain, bahkan kalian mengusir aku si jembel cilik. Kalian adalah perampok-perampok jahat yang mengacau kota Wuhan sehingga orang-orang seperti aku ini tidak mendapatkan makanan karena warung-warung dan toko-toko tutup semua akibat takut kepada kalian. Nah, apa salah jika aku mengatakan kalian tadi bohong semua? Mulut mengatakan pembela rakyat miskin akan tetapi kaki tangan malah menindas kaum miskin? Wah, anak setan ini memang bosan hidup. Bentak si kepala besar lantas dia pun cepat melayangkan tangannya yang lebar dan besar, menampar ke arah Bun An. Kalau muka anak itu terkena tamparan tangan yang mengandung tenaga raksasa itu, tentu akan terkelupas kulitnya, hancur dagingnya dan remuk-remuk tulang dan giginya. Atau mungkin kepala anak itu akan retak-retak dan tewas seketika. Akan tetapi sungguh aneh, sebelum tangan itu mengenai muka Bun An, tiba-tiba saja si kepala besar itu mengeluarkan seruan kesakitan dan tangannya terhenti di udara, tidak jadi melakukan tamparan kuat itu. Sejenak dia terbelalak, akan tetapi kakinya kemudian bergerak melakukan tendangan ke arah perut Bun An. Tendangan ini akan lebih hebat akibatnya jika mengenai sasaran. Isi perut anak itu akan remuk dan dia pun pasti akan tewas seketika. Tubuhnya akan terlempar jauh menghantam dinding ruangan kuil. Akan tetapi kembali terjadi keanehan. Dan sekali ini bukan saja kaki yang menendang itu terhenti di udara, bahkan tubuh si kepala besar itu lalu terpelanting roboh. Hanya dia yang tahu betapa terjadi keanehan pada dirinya. Ketika dia memukul tadi, tiba-tiba lengan tangan yang melakukan pukulan itu terasa nyeri dan lumpuh, ada sesuatu seperti seekor lebah yang menyengat sikunya. Dan ketika dia menendang, bukan hanya lutut yang menendang yang disengat lebah, juga lutut kirinya sehingga dia terjungkal dan tidak mampu berdiri lagi. Peristiwa ini tentu saja mengejutkan 6 orang perampok yang lain. Mereka berloncatan berdiri, 2 orang lalu membantu pimpinan mereka, si kepala besar, untuk bangkit berdiri lagi. Semua mata ditujukan kepada Bun An dengan heran dan marah. Namun anak itu sendiri berdiri bengong saking herannya karena dia sendiri tidak mengerti mengapa perampok yang memukul dan menendangnya itu mengurungkan niatnya bahkan jatuh sendiri. Bocah siluman, berani engkau melawan kami? Bentak mereka dan kini ketujuh orang itu serentak maju mengepung Bun An yang sudah melangkah maju untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kini 7 orang itu sudah mengepungnya dan sikap mereka buas, tangan mereka sudah siap untuk mengeroyok dan menghajar Bun An. Pada saat itu pula terdengar suara halus. Anjing-anjing serigala pengecut tidak tahu malu, mengeroyok satu domba kecil. Kalian ini hanya namanya saja 7 harimau, akan tetapi bernyali serigala yang pengecut. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.